bahwa unit link itu pada dasarnya adalah produk asuransi, ya, Mhm. bukan produk investasi. Jadi perlu kita garis bawahi dulu bahwa produk unit link itu adalah asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi pertama-tama perlu disadari bagi nasabah yang ingin membutuhkan jaminan proteksi, maka sebaiknya lebih mengutamakan produk yang berbasis proteksi atau sepenuhnya proteksi. Tapi sebaliknya bagi nasabah atau calon tertanggung, nasabah yang ingin lebih mengutamakan kebutuhan investasi, sebaliknya sepenuhnya membeli produk investasi. Bahwa kemudian ada produk asuransi yang berbalut investasi yang dijual melalui saluran perbankan, nasabah harus sadar betul sebetulnya kebutuhan dia apa datang ke bank itu. Nah, tentu pertama-tama nasabah datang ke bank itu adalah membutuhkan investasi dengan harapan mendapatkan return yang cukup menarik di kemudian hari. Nah, jadi nasabah yang datang ke bank itu sebetulnya membutuhkan investasi, bukan membutuhkan asuransi. Sehingga Oke. kalaupun dia kemudian ditawari produk asuransi, tentu dia harus lebih kritis menilai itu, gitu. Mhm, mhm. Itu yang jadi ya, jadi nasabah itu datang ke bank, bukan datang ke perusahaan asuransi. Maka seharusnya yang dia sasar adalah produk investasi, bukan produk asuransi, gitu. Oke, jadi Itu yang dari harus pertama tujuannya aja gitu ya, Pak? Dari tujuannya udah berbeda ya, gitu ya. Kalau memang mau mengincar ya, yang bagian investasinya yang sebetulnya ini nilai plusnya tadi ya dari asuransi unit link harusnya bisa ya, langsung ke produk investasi saja. Tapi kalau udah memilih asuransi unit ya, link berarti memang sebetulnya tetap asuransi gitu ya. Jadi nilai proteksinya yang ditekankan di produk asuransi unit link ini. Tapi kan kalau kita lihat ya, asuransi ya, unit link ini sebetulnya salah satu yang menjadi favorit gitu ya dari produk asuransi yang lain ya Pak. Banyak yang akhirnya memilih asuransi ya. unit link ini karena tadi nilai plusnya ada dari investasi. Tapi kalau dilihat nih biasanya Pak, kenapa sih kok dari ilustrasi yang dijanjikan di awal tentang imbal hasil investasi yang bisa dihasilkan dari asuransi unit link ini seringkali bedanya jauh banget gitu dengan realita dari yang dihasilkan gitu. Makanya ini yang sering menjadi membuat nasabah merasa rugi gitu Pak Irfan. Seperti apa sih sebetulnya Ya, skemanya nih dari investasi di produk asuransi unit link ini? ya, ya, di sini kesalahan dari pihak agen, ya, dari kesalahan dari pihak petugas yang menawarkan produk unit link itu, yang mereka gambarkan umumnya hanya eh, ekspektasi terbaik, ya, the best Oke. scenario. Mereka tidak pernah menggambarkan worst skenario, skenario terburuk dari investasi itu. Itu yang kita sebut sebagai mis-selling, ya. Itu Mhm. banyak terjadi karena mereka hanya mencoba untuk menggait nasabah itu dengan iming-iming investasi itu akan menghasilkan hasil yang sangat tinggi, padahal dalam waktu yang sama sebaliknya bisa terjadi karena investasi itu dimanapun selalu mempunyai sifat spekulatif, ya. Nah, Oke. dia bisa naik, bisa turun, dan ini yang kurang dijelaskan oleh para petugas asuransi atau perbankan yang menjual atau membantu menjualkan asuransi itu. Ini yang Mhm. perlu ditertibkan, ya, perlu dipikirkan dan diatasi bersama oleh Asosiasi Perasuransian bersama OJK, bahwa Oke. kita tahu bahwa agen itu harus terdaftar bersertifikat, namun kita masih harus pertanyakan apakah petugas-petugas asuransi yang ada di bank itu juga mereka punya sertifikat sebagaimana halnya agen asuransi yang di luar perbankan. Ini yang harus Hmm. kita pertanyakan, gitu. Oke, Pak Irfan, kalau tadi udah terlanjur gitu ya para nasabah yang tadi teriak-teriak merasa mengalami kerugian, sebetulnya bisa nggak sih itu tadi dikasih kompensasi oleh pihak asuransinya tadi kepada nasabah-nasabah yang mengaku mengalami kerugian? Ya, kalau dia sudah mengalami kerugian yang kurang dijelaskan pada awalnya bahwa kemungkinan unit link itu bisa menimbulkan penurunan nilai, maka ketika dia mencoba untuk menghentikan,
tentu dia tidak bisa mendapatkan penggantian lagi sepenuhnya karena Oke. dana itu sudah ditempatkan di pasar modal dalam bentuk saham, reksadana, obligasi dan seterusnya. Yang bisa dia minta adalah dia meminta alokasi penempatan dana itu di pasar modal itu eh, berbagai instrumen, misalnya dia minta Mhm. sahamnya sekian persen, obligasi sekian persen, reksadana Hmm. sekian persen, tapi dia tidak bisa menunjuk saham tertentu atau obligasi tertentu. Yang dia Oke. bisa minta hanya alokasinya saja, dan kalau itu terjadi kerugian dia tidak bisa mendapatkan ganti penuh. Ini yang kurang dijelaskan. Mhm. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.